Saudara, tiga pimpinan parpol, Golkar, PAN, dan P3 sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu sebagai langkah awal menuju Pilpres 2024. Namun pengamat menilai koalisi ini terlalu dini. Ingin harus disinari oleh matahari. Dia akan menjadi hijau dan kalau sudah tumbuh kita sama-sama membangun dan melanjutkan mendapatkan ridha Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan P3 sepakat membentuk koalisi yang diberi nama Indonesia Bersatu. Kesepakatan membangun koalisi terjalin usai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa bertemu di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis malam. Tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan kesepakatan ini terjadi karena kesamaan visi, yakni menyatukan Indonesia dan mengakhiri perpecahan yang sempat terjadi akibat pemilu-pemilu sebelumnya. Kita akhiri sengketa yang kemarin, mari kita saling menyayangi, saling mencintai, saling menghargai, menista, membenci, kita hilangkan. Sementara Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa menyebut koalisi ini diharapkan bisa mencegah adanya politik identitas dan bisa menunjukkan bahwa Indonesia bisa menampilkan pemilu yang sehat. Karena sebagai bangsa yang besar kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita juga bisa dengan sukacita melaksanakan pemilu dengan baik. Partai Nasdem tidak mempermasalahkan koalisi Indonesia Bersatu. Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, tidak mau buru-buru bergabung atau membentuk koalisi untuk persiapan pemilu 2024. Ia menambahkan partainya masih menunggu capres definitif sebelum bergabung dengan koalisi. Untuk nanti ketua umum memilih satu calon presiden dan membangun koalisi capres sesuai persyaratan presidensial threshold yang ada di Undang-Undang Pemilihan Umum. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai pertemuan ini masih terlalu dini untuk disebut koalisi. Menurutnya, pertemuan ini hanya upaya untuk menaikkan posisi tawar partai politik. Apakah nama-nama yang bertemu kemarin punya elektabilitas cukup tinggi atau tidak cukup mumpuni secara elektoral? Airlangga Hartarto dan Suharto Monoarfa masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Jangan sampai urusan pemilu 2024 mengganggu kerja mereka untuk rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Partai Golkar, PAN, dan P3 sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Lalu apa yang ingin dikejar oleh Koalisi Indonesia Bersatu ini? Apakah koalisi ini akan bertahan hingga Pilpres nanti? Bagaimana pula tanggapan dari PDI Perjuangan? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di Sapa Indonesia Malam. Ada Wakil Sekjen Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili dan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arief Wibowo, juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Kang Aceh dulu. Kenapa masih pagi sudah buat koalisi? Nah, ini bisa disebut koalisi kah atau untuk menaikkan dulu posisi tawar masing-masing partai? Ya, orang bersilaturahmi, saling bertukar pandangan, saling bertukar pikiran, menyamakan persepsi, lalu menyepakati bahwa ada komitmen bersama untuk membahas tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dengan berbagai pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing partai politik dan juga komitmen kita untuk menghantarkan pemerintahan Jokowi Pak Ma'ruf sampai 2024. Tentu menurut kami ini langkah yang awal dalam rangka bagaimana kita bisa menyatukan politik gagasan yang kita sepakati. Karena itu maka langkah yang kita lakukan ini kan sebetulnya sebagai langkah awal kita ya agar konfigurasi politik dalam menghadapi tahap-tahapan pemilu di tahun 2024 harus mulai kita jajaki dari mulai sekarang. Karena kita ingin bahwa membangun kebersamaan di dalam politik tentu harus didasari
karena persamaan gagasan, persamaan ide untuk bagaimana melanjutkan pemerintahan Jokowi Pak Ma'ruf untuk 5 tahun yang akan datang. Kang Aceh, kenapa 3 partai ini yang ngeklik duluan? Ya, karena selama ini intensitas pertemuan kami dan mau untuk bersama-sama membuat komitmen ini adalah 3 partai ini. Tentu kalau misalnya ada Mas Arief mau bersama-sama dengan kita, mau sama-sama persepsinya, sama-sama keinginannya untuk berdiskusi bersama, membahas berbagai persoalan bangsa ini, tentu kita sangat-sangat terbuka. Karena itu, maka apa yang kita lakukan ini juga sifatnya masih sangat inklusif. Kita sangat terbuka dengan partai-partai yang lain, dan kami terus untuk membahas secara lebih mendalam terkait dengan upaya kita melakukan penjajakan dari proses silaturahmi dan komunikasi politik ini. Oke, jadi masih terbuka ya koalisinya. Mas Arief, maukah ikut silaturahmi juga mungkin mulai menjajaki bersama koalisi ini? Ya, kalau silaturahmi saya kira sesuatu yang niscaya saja, ya. Dan itu dilakukan oleh pengurus partai, oleh sekjen, oleh pengurus DPP yang lain, dan barangkali juga oleh ketua umum partai. Nah, menurut hemat kami apa yang dilakukan Golkar bersama P3 dan PAN, kalau itu sudah sepakat membangun koalisi dan mudah-mudahan bisa permanen, bagus. Ya, saya kira itu menciptakan satu tradisi baru ya. Mudah-mudahan permanen koalisinya. Jadi bukan koalisi siksak lagi. Ya, kalau dinyatakan visi, misi, dan programnya sejalan. Ya. Tapi kalau masih penjajakan, saya kira quote and quote tentu di tengah jalan bisa saja akan terjadi perubahan. Tapi itu tergantung Mas Aceh. Ya. Apakah sebagai partai utama di 3 koalisi karena kursinya paling banyak, mampu memimpin koalisi itu dengan permanen ke depan. Ya. Nah, bagi PDI Perjuangan komunikasi dilakukan terus ya, sampai pada saatnya kita meyakini bahwa koalisi yang dibangun oleh PDI Perjuangan ya tidak hanya untuk kepentingan Pilpres, tapi juga kepentingan yang lebih besar akan kita ambil keputusan. Dan tentu saja karena di partai kami ada aturan, ada garis partai, keputusan partainya dari ketua umum. Ya kita menunggu. Tetapi kalau komunikasi silaturahim itu sesuatu yang normal, yang biasa-biasa saja. Dan saya kira publik juga tahu banyak partai yang berkunjung ke PDI Perjuangan, kantor kami, kita berdiskusi, berdialog. Sebaliknya kita juga melakukan yang sama kepada partai-partai yang lain. Okay. Nah, memang ke depan kalau sistem kepartean dan multipartainya bisa kita sederhana, ya, dan koalisi itu bisa kita permanenkan sehingga tidak ada lagi koalisi siksak, itu insentif yang baik bagi politik dan demokrasi kita di masa yang akan datang. Oke, jadi apakah ini bisa bertahan sampai nanti kita lihat permanen atau tidak? Mas Jayadi, lihat koalisi Indonesia Bersatu ini, apa yang Mas Jayadi baca? Pertama bagus ya, ini upaya yang bagus dan hal baru di Indonesia, karena sejak 2004 sampai sekarang, sampai 2019 pemilu kita, itu koalisi untuk Pilpres itu terbentuk selalu capresnya dulu dicari, baru koalisinya terbentuk. Ya. Itu kan yang terjadi selama ini sampai 2019. Nah, dengan adanya pemilu serentak dan presidensial threshold pemilu sebelumnya dipertahankan, maka sebetulnya ada pola kedua yang untuk koalisi itu, yaitu capresnya belum ada, tapi partai-partai berkoalisi dulu. Ya. Nah, selanjutnya kemudian partai-partai itu akan mencari secara bersama-sama siapa capresnya dan siapa cawapresnya. Jadi ini sesuatu yang baru, yang bisa, cukup baik untuk dicoba, ya. Dan ada sejumlah keuntungan yang bisa diambil kalau dengan pola koalisi seperti yang coba digagas Golkar dan PAN serta P3 ini. Pertama, mereka bisa mencari capres secara bersama-sama. Okay. Ya. Dan kebetulan 3 partai ini kan belum punya capres yang secara betul-betul dijagokan secara kencang. Yang firm begitu ya, belum ada nama yang firm gitu ya. Walaupun Golkar kan pasti bilang calonnya Pak Erlangga kan gitu. Tapi kan kita tahu bahwa masih cari-cari juga kan Golkar gitu kan Kang Aceh. Jadi masih 3 partai ini masih cukup terbuka dan mereka bisa membangun mekanisme bersama untuk mencari
calon itu bersama. Nah, kalau mereka mencari calon secara bersama dalam pemilu nanti, maka kalau elektabilitas calon yang dicari bersama itu tinggi nanti di Pilpres 2024, maka imbas positifnya kepada partai yang menjadi anggota koalisi itu bisa mengalir ke semua partai. Tidak seperti pemilu 2019. Imbas positif elektabilitas Pak Jokowi hanya mengalir ke partai-partai tertentu. Itu satu. Yang kedua, Pilpres dan Pileg kan serentak. Ya. Itu artinya ketika partai-partai ini ikut pemilu, maka yang ada di yang harus mereka usahakan bukan hanya memenangkan capres, tetapi juga memenangkan Kepala daerah partai begitu ya? masing-masing. Bukan kepala daerah. Oke, partai daerah masing-masing nanti. ya. Partai masing-masing. Nah, jadi bukan tidak mungkin partai yang berkoalisi seperti 3 partai ini bisa membangun satu strategi koalisi untuk bukan hanya memenangkan capres, tapi juga bagaimana memenangkan atau memperkuat posisi partai masing-masing untuk pileg. Oke. Ya. Nah, Jadi itu yang kedua keuntungannya. Yang ketiga, singkat dulu aja sebelum kita bahas. Ya, yang ketiga keuntungannya adalah ya seperti biasa, ini alat komunikasi politik yang cukup ampuh selama 2 tahun ke depan. 3 partai ini akan terus-menerus punya alasan untuk terus-menerus berkomunikasi bukan hanya ke konstituen masing-masing, tapi juga kepada publik secara umum. Begitu. Oke, menarik tadi 3 poinnya dari Mas Jayadi. Tapi saya bicara soal capres dulu. Tadi kan polanya biasanya capres dulu baru koalisi. Kang Aceh, apakah sekarang sudah mulai diramu nih? Misalnya, apakah Pak Erlangga RI 1-nya atau RI 2? Atau kami juga mendengar ada nama Pak Anies Erlangga. Masih banyaklah formulasi. Udah sampai ke sana atau belum, Mas Aceh? Iya, pembicaraan tentang siapa capres atau cawapres tentu belum menjadi agenda ya yang disepakati bersama. Karena masing-masing tentu memiliki preferensi terhadap figur-figur yang memang pantas dan layak untuk dicalonkan begitu. Karena itu sebagaimana disepakati bersama tadi dalam pertemuan semalam, tentu pertama kali yang kita kedepankan adalah soal bagaimana politik gagasan. Bagaimana kita membuat tentang desain Indonesia sembari kita mensukseskan pemerintahan Jokowi pakai Ma'ruf sampai 2024. Bagi Partai Golkar sendiri tentu apa yang kita inginkan, tentu kita menginginkan Pak Erlangga karena itu sudah menjadi bagian dari keputusan musyawarah nasional. Namun demikian, ya kita harus meletakkan secara lebih objektif terhadap apa yang menjadi kebutuhan bangsa hari ini. Kita menginginkan bahwa platform politik, kemudian desain tentang bagaimana strategi pemenangan baik dalam Pilpres maupun dalam Pileg, juga termasuk dengan bagaimana kita memastikan tentu koalisi ini juga harus memiliki impact elektoral bagi baik dalam konteks Pilpres 2024 maupun dalam konteks Pileg 2024 tersebut. Oke. Nah, karena itu maka soal capres walaupun pasti kita semua memiliki preferensi sendiri dan Golkar telah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden, hal tersebut tentu akan kita bahas secara lebih teknis pada saatnya, dan kita kan masih punya waktu nih selama 2 tahun ke depan untuk bekerja, masing-masing partai bisa bekerja sesuai dengan agendanya masing-masing dan sesuai dengan aspirasi politiknya masing-masing. Namun 3 kekuatan partai ini akan bisa memberikan satu proses jaminan politik bahwa kami konsisten untuk tetap menghantarkan pemerintahan Jokowi Ma'ruf untuk 2024 begitu ya. Kita juga bekerja secara serius, secara elektoral untuk bagaimana menetapkan dan merumuskan strategi-strategi yang tepat dalam konteks Capres 2024. Menarik poin yang ini, Kang Aceh. Saya tanyakan ke Mas Arief. Tadi kalau dari Kang Aceh bilang bahwa koalisi ini akan mengantarkan pemerintahannya Pak Jokowi Ma'ruf sampai 2024, agenda pemerintahannya dijaga. Tapi kalau PDIP melihat ini bisa produktif atau kontraproduktif dengan pemerintahan yang berjalan saat ini. Karena kan kalau kita lihat komposisinya semuanya di dalam pemerintahan ya. Ya, saya kira itu dibuktikan di dalam keputusan partai yang diambil oleh koalisi Indonesia Bersatu. Apakah keputusan 3 partai itu sejalan dengan kebijakan pemerintah Presiden Jokowi? Nanti akan kita lihat ya.
kalau komitmennya nawetunya untuk menjaga pemerintahan Jokowi di periode ini bisa berakhir dengan baik-baik saja, saya kira kita akan bisa baca dari keputusan politiknya, dari kebijakan partainya, partai koalisi maksud saya, dan tentu prakteknya di lapangan. Ya, apakah sejalan dengan apa yang telah diputuskan sebagai kebijakan pemerintah Jokowi. Tentu di DPR-nya tentu ada kritik ya. Yang biasa saja menurut saya. Tetapi saya kira setiap partai politik tentu berkomunikasi dengan partai politik yang lainnya. Kalau PDI Perjuangan tidak terburu-buru mengambil posisi untuk melakukan koalisi dengan partai manapun, karena memang kita sedang menimbang banyak hal ya. Yang saya selalu sampaikan pada saatnya nanti pasti bersama dengan yang lainnya itu untuk mengurus Indonesia adalah satu keniscayaan politik. Ya, nah maka doa saya untuk Koalisi Indonesia Bersatu ya jangan bubar di tengah jalan ya. Kalau bisa lebih permanen ke depan gitu ya sampai seterusnya. Itu dikasih doa langsung Kang Aceh sama Mas Arief. Tapi Mas Arief, kalau PDIP apakah lebih pede juga untuk nanti tidak terburu-buru karena punya 20% kursi. Jadi artinya ya tanpa berkoalisi pun sebenarnya sudah bisa maju begitu. Jadi capres dulu baru koalisi kemudian kalau PDIP sampai 2024 nanti. Kalau itu kan teknis dalam politiknya ya. Kalau orang mengatakan PDI bisa maju sendiri sudah pasti ya. Tetapi yang kita uruskan bangsa dan negara. Indonesia yang sangat luas dari Sabang Merauke, Miangas Florote dengan keberagamannya dan sebagainya. Maka kami berpandangan mengurus Indonesia tidak bisa sendirian. Harus dengan yang lainnya. Ya tetapi sekali mengambil keputusan itu dia harus menunjuk pada satu keseriusan yang dibangun dengan tidak saja kesamaan visi misi tetapi komitmen yang kuat sehingga tidak siksak, tidak bubar di tengah jalan. Itulah yang ingin PDI Perjuangan lakukan ya. Kita berharap juga nanti kalau toh kita akan koalisi bukan koalisi yang gampang goyah ya. Bukan saja pada saat memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung partai, tapi juga apabila menang pada Pilpres dia juga akan mengawal capres-cawapres yang kita menangkan secara sampai akhir pemerintahan begitu ya. Yes, saya kira itu. Saya ke Mas Jayadi. Kalau Mas Jayadi lihat ada Koalisi Indonesia Bersatu ini dengan poros nanti peta politik jelang 2024 seperti apa impact-nya? Impact-nya terhadap 2024? Iya, ya pertama mungkin akan ada, tapi sebetulnya tergantung pada konfigurasi ya. Ini kalau bicara politik gagasan atau visi misi, kan nggak ada beda tukang Aceh sama Mas Arief. Gitu. Tapi kan begini, sama visi, sama gagasan, tidak harus sama preferensi politik. Jadi itu jangan dijadikan masalah itu. Mas Arief sama Kang Aceh itu sama visi misinya, misalnya sama-sama mau ngawal pemerintahan Pak Jokowi. Tapi nggak berarti bahwa kalau preferensi yang satu ke Puan, yang satu ke Airlangga misalnya, itu berarti berbeda kan tidak mesti begitu. Nah, itu menurut saya yang penting. Nah, koalisi yang coba dibangun oleh Golkar dan PAN serta P3 itu, saya kira tugas berikutnya itu, kalau visi misinya kan itu sudah nggak ada soal lah itu. Tapi yang konkret ke depan itu pertama adalah bagaimana mekanisme, belum menentukan nama dulu seperti kata Kang Aceh. Pertama adalah bagaimana mekanisme menentukan capres-cawapres itu. Nah itu mekanismenya dulu. Dulu Golkar punya mekanisme konvensi kan gitu. Apakah akan pola itu juga? Itu satu. Yang kedua faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan untuk menentukan itu? Preferensi politik kan bicara, misalnya dengan melihat bagaimana preferensi masing-masing pemilih Golkar, pemilih P3 dan pemilih PAN misalnya. Atau kemudian juga dengan melihat elektabilitas. Seperti kata Kang Aceh tadi kan harus melihat walaupun Golkar ingin mencalonkan Pak Airlangga, tapi Golkar bersedia untuk melihat kondisi objektif. Bagaimana sampai 2024 nanti gitu ya? Iya, kondisi objektif kan termasuk kondisi elektabilitas calon-calon yang bakal dimenangkan. Yang berikutnya juga adalah apakah tujuan partai-partai itu berkoalisi betul-betul harga mati untuk memenangkan Pilpres, atau mereka lebih fokus pada untuk mengkonsolidasikan
kemenangan di pemilu legislatif. Ya. Itu juga akan berpengaruh nanti Oke. kepada kepada dinamika elektoral. Jadi masih panjang tadi ya faktor-faktor yang jadi catatannya begitu Mas Jayadi. Terakhir Kang Aceh, apa jaminannya agar koalisi ini bisa solid gitu ya? Kalau jaminannya sulit ya, karena ini masih cair juga tentu melihat perkembangan yang ada. Tapi setidaknya 3 partai ini bisa solid seperti harapannya tadi Mas Arief juga. Gimana Kang Aceh? Ya, komitmen ini kan tidak datang tiba-tiba ya. Komitmen ini dibangun berdasarkan atas satu proses komunikasi yang cukup panjang antara Pak Ketua Umum Pak Julhas dengan Pak Ketua Umum Pak Soeharto gitu. Tentu dari berbagai macam pandangan-pandangan yang kemudian dirumuskan, dikonseptualisasi ke dalam koalisi Indonesia Bersatu ini melalui proses pemikiran yang matang. Kita tidak ingin juga bahwa proses politik tersebut ya, yang kita kedepankan adalah kepentingan bangsa dan negara. Yang kita kedepankan adalah, karena itu berbagai persoalan yang kita hadapi seperti misalnya polarisasi yang diakibatkan dari Pilpres, kita mencari strateginya. Bagaimana supaya itu jangan sampai terulang kembali di dalam Pilpres 2024 nanti. Kita ingin juga bahwa mendorong masyarakat agar berpikir lebih objektif, berpikir lebih sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh bangsa ini. Baik. Sehingga preferensi itulah yang kemudian dijadikan sebagai bahan bagi kita di dalam kemudian merumuskan rencana strategis dan taktis di dalam koalisi Indonesia Bersatu ini. Gitu. Kita akan lihat nanti kelanjutan dari koalisi Indonesia Bersatu, termasuk juga bagaimana peta politik ke depannya setelah ada koalisi ini. Terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam, Kang Aceh. Wakil Sekjen Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili. Terima kasih Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arief Wibowo dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih banyak.